Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah bekal kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pensyafaatul uzma, sebagai pensyafaatul uzma, pensyafaat kita di yaumil akhirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya dan diakui beliau sebagai umatnya dari dunia ini sampai di yaumil akhirah. Hadirin jamaah subuh al-mubarak yang diberkati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ambillah bekal kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arti katanya mengambil bekal itu karena perjalanan jauh, karena perjalanan jauh. Yang kedua, ambil bekal kamu sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa, bahwa kita akan hidup di alam yang bukan alam ini. Itu artinya bahwasanya manusia punya dua dimensi. Pertama, seorang mukmin menghadapi dunia. Yang kedua, seorang mukmin akan menghadapi yaumil akhirah. Dan itu keniscayaan yang enggak boleh tawar-tawar. Jangan kita mengatakan aku kurang yakin karena enggak ku alami. Ini pokok-pokok keimanan. Maka yang paling mustahak menurut saya pada pagi hari ini, saya akan bicarakan 3 orientasi manusia. Yang pertama ini datang dari sahabat. Kalau sahabat Nabi namanya athar, gitu ya. Kalau Nabi yang berkata namanya hadis. Kalau sahabat yang berkata namanya athar, namanya athar sahabat. Enggak ada yang pintar lagi, enggak ada yang benar lagi. Yang paling benar mensyarahkan Islam itu adalah Nabi. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, sahabat Nabi. Yang ketiga, pokoknya orang salafus saleh. Generasi 300 tahun setelah Nabi itu dijamin Rasulullah, dijamin oleh baginda Rasulullah SAW adalah zaman yang gemilang. Karena Rasul bersabda, khairal qarni qarni, sebaik-baik abad itu adalah abad di mana aku hidup padanya. Summa yalunahu, berikutnya summa yalunahu, kemudian berikutnya. Diperhitungkan Rasulullah 100 tahun, sahabat 100 tahun, tabi'in 100 tahun, maka keluplah 300 tahun masa kegemilangan Islam. Ini dalam kitab Nashihul Diniyah, Nashihul Ibad ya. Dalam kitab Nashihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani disyarahkan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Dalam beberapa materi di situ
Rasulullah sahabat Nabi ada namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini pertama familinya Rasul, karena dia sepupu dengan Rasulullah. Yang kedua, dia beriman sama Rasul dan mati beriman, namanya sahabat. Ada juga sih paman Nabi, sepupu paman Nabi, enggak dikatakan sahabat. Kenapa? Dia kafir. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu memang betul om Nabi, tapi karena dianya kafir maka enggak dikatakan sahabat. Ali ini pertama keluarga Nabi, kedua sahabat, yang ketiga sihrun Nabi, menantunya Rasulullah, karena anak Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah namanya Fatimah dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul. Jadi sahabat yang berempat itu berkelindan, kata orang Melayu. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasul, Utsman bin Affan menantu Rasul, Umar bin Khattab mertua Rasul, Abu Bakar mertua Rasul. Abu Bakar anaknya namanya Aisyah binti Abi Bakr, menjadi istri Rasulullah. Yang kedua namanya Hafsah. Hafsah itu anak Umar ibn Khattab. Jadi menantu mertua. Ini sahabat Nabi, ya. Sahabat Nabi ini dijamin pula ahli surga. Ini ya, ada sahabat Nabi yang dijaminnya ahli surga 10 sahabat. Makanya masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibaca oleh khatib-khatib yang berkhutbah, itu dibaca khutbah kedua, Allahumma rda an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Itu ya, sahabat yang 4 ini dibaca setiap Jumat, dibaca oleh khatib, menunjukkan bahwa masjid itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ditemukan itu di masjid Syiah, enggak ditemukan tuh Pak, di masjidnya kaum Syiah enggak ditemukan. Karena di antara sahabat Nabi yang diakui Syiah cuma Ali bin Abi Thalib. 3 lagi perampok kekuasaan Nabi, katanya perampok kekuasaan Rasulullah. Makanya ciri-ciri masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah tetaplah dibaca sahabat Nabi yang 4. Lebih-lebih kalau masjidnya masjid lama, dibaca lagi 10 sahabat itu. Ali ini Nabi pernah memuji para sahabat, dan kita harus adil. Pujian Nabi itu bukan hanya kepada Ali, tapi pujian Nabi ada kepada Umar, pujian Nabi kepada Utsman, dan pujian Nabi secara umum. Sabda Nabi Muhammad SAW, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Siapa saja di antara sahabat Nabi itu yang kau ikut, ihtadaitum, kamu akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Nabi kepada sahabat. Jadi agama ini ada sumbernya, sumber dari Rasulullah, sumber dari Allah taala, sumber dari sahabat, ya, sumber dari tabi'in. Baik. Ali bin Abi Thalib pernah Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini kota ilmu, kotanya ilmu. Wa ali babuha, Ali itu adalah pintunya. Faman aradal Madinah
barang siapa mau masuk ke kota, mau nggak mau dia harus lewat pintu. Ini pujian Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dinikahkan. Fatimah itu dinikahkan dengan Ali. Ibu tahu kan kerjanya Ali bin Abi Thalib ketika dinikahkan kepada Fatimah? Kerja beliau itu kerja kasar, kerjanya kerja kasar, ngambil upahan korma, ada buah korma masak, itu diambil. Ali bin Abi Thalib yang mengambilnya, upahan. Bahkan Nabi mengatakan Ali ini adalah syababu ahlil jannah. Apa? Pemudanya ahli surga. Kalau ibu nonton film kan, filmnya India ya. Pertama cari apa, Bu? Cari bandit. Cari banditnya. Banditnya siapa tuh? Kedua cari anak mudanya siapa? Ada anak mudanya, ada banditnya. Imam Ali syababu ahli jannah. Anak muda jadi surga. Tokoh di surga yang penting salah satunya Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan begini, supaya adil. Umar juga pernah dipuji Nabi, itu kalau ada Nabi setelah aku, lakana Umar. Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelah aku, lakana Umar, pasti dia Umar bin Khattab, karena nggak ada Nabi lagi. Umar bin Khattab. Kalau setan lewat, Umar lewat, setan ke kiri, kentang Pak. Umar lewat, setan lewat, Umarnya setannya belok. Kalau kita lewat, setan lewat, kita masuk dalam setan. Jadi setan. Umar lain, sampai setan takut sama dia. Umar lewat, setannya minggir. Banyaklah pujian Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, kalau kau mau tahu bangkai berjalan, lihatlah Abu Bakar Siddiq. Orang itu nggak ada nafsunya lagi, gitu ya. Maksudnya orang itu sahabat Abu Bakar Siddiq ini nafsunya udah bagus. Kan kita kadang-kadang begitu Pak ya. Kita ini kan nafsu dalam Quran ada 3. Pertama amarah, kedua lawamah, ketiga mutmainnah. Kalau di dalam Quran maksud saya ada 3, tambah lagi kamilah, macam-macam. Tapi di Quran cuma ada 3 nafsu. Amarah, lawamah, mutmainnah. Dan kita hidup dengan ini. Biar kerjaannya penceramah, nafsunya 3 macam. Orang yang dekat sama Allah Ta'ala, mulai dia mendidik nafsunya sampai nafsunya ke derajat mutmainnah. Sholat kadang-kadang kita masih pakai nafsu amarah. Ketaatan kadang-kadang kita masih nafsu nafsu amarah, nafsu lawamah. Baik, sekarang saya jelaskan sedikit saja. Yang dikatakan nafsu amarah itu nafsu senantiasa amarah. Mungkin marah-marah itu amarah dia. Kata-kata marah-marah, kau marah maksudnya amarah. Nafsunya amarah, orangnya udah tua, tapi nafsunya masih dunia aja. Ada gak? Masih dunia aja. Pokoknya asal dia cerita, asal berbuat, pokoknya orientasinya dunia aja.
Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan nafsu ini seperti kuda yang baru dapat dari hutan. Kuda yang baru dapat dijerat oleh koboi, itu kuda meronta-ronta. Nah, itu namanya amarah. Imam Ghazali mencontohkan amarah itu dengan kuda yang baru dapat, liar. Nah, oleh mursyid yang baik, maka kuda yang lonjak-lonjak, yang liar ini dimasukkan ke kandang. Kandangnya hanya sebatas badannya, dikasih makan sedikit, dikasih beban banyak. Oke, dikasih beban banyak, makannya sedikit. Nah, 40 hari, 4 bulan mujahadah dengan si kuda tadi begini, akhirnya dilepas, mulai agak tenang sedikit. Si kuda tadi agak tenang. Nah, ini namanya sudah melalui proses mujahadah, namanya lawamah. Akhirnya dididik lagi, nafsu tadi menjadi mutmainnah, menjadi mutmainnah. Maka ketika nafsu itu sudah mutmainnah, maka Allah Ta'ala panggil dia. Si nafsu tadi dikhitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, irji'i. Hai nafsu, pulanglah kamu ila rabbiki radiyah. Makanya orang nafsu mutmainnah itu hatinya itu senantiasa rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Ada 3 tandanya, Bu. Rasulullah bersabda begini dalam kitab Sirajul Talibin, ya, Ki Haji Dahlan Jampes mensyarahkan sebuah kitab Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin. Ini yang paling top di dunia dan tidak ada imbangnya. Saya rasa satu-satunya di dunia itu cuma Ihsan Jampes dari Kediri sana. Nabi bersabda, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku minta nafsu mutmainnah. Yang nafsu itu tu'minu bi liqa'ika, dia sudah tu'min, sudah martabatnya tu'min, yakin akan ketemu engkau. Maksudnya apa? Yakin mati. Ibu tadi malam tidur yakin lagi hidup? Bu, yakin ibu tidur lagi? Yakinlah, ya kan? Tidurlah, besok mau kuliah subuh, tidur. Saya yakin kan? Nabi tak gitu. Mutmainnah itu apa? Udah habis ini. Yakin sama mati. Wa tardha bi qada'ika. Ya Allah, nafsu ini ridha dengan keputusanmu. Yang ketiga, wa tu'minu bi wa tardha bi qada'ika, ridha dengan keputusanmu, tu'minu bi liqa'ika, wa taqna'u, dan qanaah. Qanaah, ya, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Dia sudah sadar kan, ini cukup. Diperbanyak pun makan berapa kali, Bu? Orang yang super kaya makannya berapa kali sehari? Oh, semakin sedikit ya. Makin sedikit. Ini nafsu mutmainnah. Itu ciri-cirinya. Jadi kita pun wajib hukumnya mendidik nafsu. Dari ammarah harus ditingkatkan kepada lawama, ditingkat lagi kepada mutmainnah. Amal-amal itu kok nggak bisa terkerjakan? Bayang duha sunat, taunya kita, ngajinya kita. Sembahyang tahajud sunnah, bagus. Apalagi itu? I'tikaf sunnah. Sholawat sunnah, dipuji Rasul.
Tapi kita nggak pernah gama, mbak, kata orang Malaysia, nggak pernah suka. Kenapa? Karena kita berpikir lama lagi dunia ini. Kita terjebak dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa di akhir zaman itu apa? Sahabat orang-orang soleh mengatakan tabununa malatas kunun. Kau bangun yang kau nggak diami, kau bangun yang nggak kau diami. Rumah 1,5 miliar, 1 miliar, kau bangun. Taskunun, kau diami kah itu? Halo, ibu berpikir selamanya itu di situ? Hah? Berpikir selamanya itu di gedung itu? Enggak. Akan pindah ke rumah 2x1. Ke rumah 2x1. RSS. Rumah sangat sempit, sederhana sekali, sempit sekali, susah selonjor. Susah. RSSSS. Tabnuna malatas tajma'una ma la ta'kulun. Yang kau kumpul-kumpul yang tak kau makan. Kan fonamina kita begitu tuh. Dibangun nggak tempati, dikumpul nggak dimakan. Wa tu'ammiluna ma la tudrakun. Yang kau angan-angankan, yang nggak kau dapati. Udah mulai berpikir dari muda sampai tua, mengusahakan dunia, ya, sampai bungkuk 3 P4 atau P4 ya. Istilah zaman Pak Soeharto P4 ya. Cuma lagi P4 orang kampung-kampung, diplesetin kalimatnya. Pergi pagi pulang petang, pergi petang nggak pulang-pulang. Hah? Nggak pulang pulang. Bengkok 3, kaya nggak juga. Menderita ini. Menurut saya menderita. Ini kan derita nafsu. Makanya nafsu tadi wajib dikaji dari ammarah ke lawamah, dari lawamah ke mutmainnah. Gimana caranya? Ya ngaji. Ngaji tasawuf dibahas. Mau ngaji tafsir nggak pinter-pinter kok. Mau ngaji hadis nggak jadi muhadis kok. Apa diharapkan dari majlis seminggu sekali jadi ulama? Enggak. Jadi apa yang sejatinya mau dibawa? Yang sejatinya ilmu yang 3 dibawa. Bagaimana awak iku, yo awakmu dewe, ngomong Jawa nih. Ya, rupanya kalau ulama nggak mati, rupanya kalau pejabat nggak pensiun, pensiun. Ibu udah tua, kenapa makin susah? Makin apa? Senang? Akan ketemu kita dengan satu keyakinan. Apa namanya? Al-maut. Satu, pasti ketemu itu dengan yang namanya kematian. Nama lain dari mati itu al-yaqin. Apa? Maka Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, jadi hamba Allah lah engkau. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yakin. Maksudnya apa itu? Bukan disalahartikan. Itu kalau masih yakin, belum yakin, udah yakin nggak apa-apa, nggak sebaik nggak apa-apa, itu salah. Paham yang benar adalah al-yakin itu mati. Saya sekarang 52 tahun. Mudah kali yang sakit rupanya. Linu-linu. Ya. Kalau bapak ditanya, bapak makin kaya ke depan, nggak yakin.
bapak makin sehat ke depan, nggak yakin. Tapi kalau bapak bakal mati ke depan, yakin. Betul? Ya, yakin. Maka betullah Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdilah kau kepada Allah sampai datang al-yaqin, kematian. Dan ini disimbangkan. Jadi kita kembali kepada perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan wa minan ni'mah yakfikal islamu ni'matan. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakfika, cukuplah kepadamu Islam itu sebagai nikmat. Dari sini kita bergerak semua. Cukuplah Islam itu sebagai nikmat. Kita sekarang harus menganggap bahwa din itu, bahwa Islam itu nikmat Allah. Dan Allah masih berikan sama kita. Dan kita yakin bahwasanya apapun nikmat di tangan orang yang tak Islam. Halo, sekali lagi, apapun kenikmatan orang yang tak Islam, kita menganggap itu bukan nikmat untuk dia. Kekufuran itu sumber bencana. Sedangkan nikmat itu saja digunakan orang Islam yang fasik. Tahu? Orang Islam yang maksiat, digunakannya hartanya di jalan yang bukan Allah ridhai. Suami tak sholat, bini tak sholat, anak tak sholat, pembantu tak sholat, mertua tak sholat, di rumah juga itu bukan rumah namanya. Apa namanya? Kandang. Apa? Kandang. Di mata orang yang soleh ini bukan nikmat Allah. Di mata Islam itu bukan nikmat. Bila nikmat Allah digunakan oleh orang yang tidak taat, itu istidraj. Nikmat itu berubah jadi Maka harta yang paling tinggi dan paling besar yang Allah nilai, alladzina amanu, satu, orang beriman, wa amilus sholihat. Jadi baru dikatakan amal soleh kalau orang itu pertama Islam dulu, beriman dulu, baru amal soleh. Jadi jangan katakan kepada orang dia beli tomat dilebihkan 2 on, harga tomat berapa bu sekilo? Harga tomat sekilo berapa bu? Jarang ke pajak ini ibu ini, ya jarang ke pajak, ya. Taruhlah harga tomat sekilo, dah turun harga 6.000, kan turun harga tuh. Tomat beras tagi ya, campur abu ya, campur abu sinabung ya, 6.000. Dilebihkan sedikit aja 2 on. Yang jualnya bukan beriman. Jangan katakan ibu itu soleh. Ibu itu soleh kali lah, dikasihkannya ke lebih tomat 2 on. Kalau baik silakan. Kalau soleh dalam kacamata agama kita, baru amal itu soleh. Pertama amanu wa amilus sholihat, beriman dia dan beramal soleh. Baru bisa disebut amal soleh kalau dia beriman. Contohnya, kalau ada orang mukmin beriman dengan rukun iman yang 6, ya, rukun iman yang 6, dia sholat, kita katakan apa? Dia sedang beramal soleh. Tapi kalau ada orang non muslim sholat soleh, halo, soleh, dia bukan muslim, rukun imannya nggak ada 6. Udah, tiba-tiba dia nampak kita sholat, soleh? Enggak.
Sholawat soleh enggak? Sholawat bagaimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi waktu di gereja soleh ya enggak soleh. Walaupun yang melakukan beriman, tapi tempatnya tidak tempat soleh. Oke Bu. Nah, ini kajian-kajian tentang keislaman. Jadi anggaplah Islam itu asal bangun pagi ya hidup kita masih ada Islam soleh. Masih ada Islam kita syukur. Dibuktikan salat subuh, beramallah dia dengan amal-amal Islam. Yakfikal Islam nikmatan. Beramal terus dengan Islam, mulanya dengan Islam, tapi nanti akhirnya ditutup dengan Islam. Kata Matan Hikam begini, man kanat bidayatuhu ilallah kanat ilaihi nihayatuh. Barang siapa mulanya karena Allah, maka akhirnya pun karena Allah. Makanya akhir mati yang paling baik itu adalah kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Jangan terkecoh perkataan orang belakang-belakang ini. Itu kan enak aja, surga bisa dibeli pakai la ilaha illallah. Iya. Memangnya instan apa? Ada orang yang mengatakan bahwasanya nggak seenak itu ngucapin kalimat Allah waktu mati. Nabinya saya rasa bukan Nabi Muhammad, Ibu. Kalau kita Nabi Muhammad. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya ucapan la ilaha illallah masuk surga. Dia pikir, saya rasa itu kayak di Indosiar sama RCTI. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah. Memangnya enak rupanya. Apa setiap orang mati bisa ngucapin kalimat itu rupanya? Bisakah kalimat itu menggugurkan dosa? Bisa. Begini, saya kasih contoh. Si Udin, jangan tambah labu ya Pak ya, Udin aja. Si Udin seorang lajang, perjaka ting-ting. Si perempuan namanya si Ijah. Si Udin sama si Ijah. Ijah ini apa? Kembang desa. Udah tahu kembang desa kan? Ya, kembang desa. Si Udin sama si Ijah ini haram. Dan ini bukan mahram. Disentuhnya haram, pakai kulitnya. Betul. Apalagi digawilinya seperti suami istri, haram. Entah kenapa dipinang si Udin sama ayah si Kiah nih. Siapa? Si Ijah. Sampailah kepada saat yang ditunggu-tunggu, akad nikah. Kalimatnya apa tuh? Din, iya Pak. Kan ditahan, biasanya tahan itu Pak. Din, iya Pak. Kunikahkan kepadamu anak kandungku bernama Ruqiyah binti Udin. Maharnya 150.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah Ruqiyah binti. Sah enggak? Sah enggak? Sah. Yang haram jadi halal. Rupanya 15 tahun berikutnya cekcok. Si Udin mengatakan, Kiah sini kau. Apa bang? Ku talakkan kau, talak 10. Orang tiganya kan paling banyak dia 10. Cerai.
haramlah kembali hubungan tadi dengan kalimat. Kenapa kalimat la ilaha illallah nggak bisa dibayar? Memangnya enak dah. Itu satu ya. Jadi kita berislam menganggap bahwa hidup kita ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada Islam yang dibangun di situ. Yang kedua, kita singkat aja Bu ya. Wa inna minal syughli yakfika ta'ah syughlan. Di antara kesibukan itu cukuplah sama kau apa? Ketaatan itu sibuk. Ketaatan kepada Allah sibuk. Ini hari Minggu nih, si fulan kawin pula, undangan 3 kau pikir? Tiga undangan. Aduh gawat kali nih, gaji sekian, nah dibayar juga lah. Ya, dikasih sedekah, dikasih hadiah. Ibu kalau mau lihat orang pengantin undangan ngasih sumbangan kan Bu, itu apa niatnya? Kalau dia miskin sedekah, kalau dia kaya hadiah. Pergi kita ke Berandan ya, itu letih nggak? Letih. Minyak ada nggak? Minyak. Tapi ingat, itu ketaatan. Itu ketaatan. Oh, ada pun yang meninggal sebelah rumah, sibuk kita. Kesibukan kita itu adalah taat. Cukuplah. Malam hari badan linu-linu, apa yang aku kerjakan tadi sama badanku dia? Oh, membantu orang, iya kan? Menguruskan orang, sedangkan tak ada berkorban kita. Menguruskan lembu korban, mencarikan lembunya pun ketaatan. Periksa Bu, hari ini ada enggak kita melawan suami? Mana lebih besar cakap suami dengan cakap kita? Ngurus anak, bangun pagi, nyuci, iya kan? Ketaatan. Apalagi habis ngaji makan, ya. Betul loh. Habis ngaji makan, minum. Dibuat di giliran Pak Anu hari ini. Itu ketaatan. Jangan sibukkan diri, jangan letihkan diri kecuali ketaatan. Ketiga, wa minal ibrah, di antara pelajar itu yakfikal mautu ibratan. Cukuplah mati itu sebagai iktibar. Si fulan dah mati, si fulan kena ini. Kemana kita? Jadi 3 wacana dari Ali bin Abi Thalib ini cukuplah sama kita sebagai panduan dalam hidup ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Berhubung sejam kita sudah menunjukkan jam sekian, ya tidak kita teruskan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz yang menyampaikan kajian dari masalah ini. Dari Bapak dan Ibu orang tua kami, kita masih ada waktu sedikit memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu orang tua kami mungkin ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan yang disampaikan saya ataupun mungkin di luar daripada itu kami persilakan. Tapi kita batasi 2 atau 3 pertanyaan saja. Kepada Bapak dan Ibu orang tua kami persilakan. Cuma Bapak yang ingin bertanya. Kalau memang tidak ada, kita akan sampai di sini. Ada? Baik, kalau memang tidak ada, saya mungkin di sini ke Bapak Ketua Wilayahnya yang mau sampaikan. Baik, kalau memang tidak ada, kita untuk pengajian kita dengan doa untuk tentukan kita kepada Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa faqih ahlana wa faqih jama'atana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal inabah wal istiqamah ala syari'atil ghara wa tariqatil bayda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.